Terima kasih ya nih. Pertama memang dari perubahan kurikulum 13 ke kurikulum yang baru ini ya, WKBM atau Merdeka Belajar itu memang terlalu cepat. Yang kemarin juga kan belum tuntas ya sebenarnya kita menggunakan pembelajaran secara tematik dan harus diganti karena kebijakan regulasi pemerintah dan memang ada target yang penting untuk dunia pendidikan. Nah, tidak mau kita mengikuti perubahan. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar ini memang ada kendala-kendala yang ditemui. Salah satu kendalanya itu yaitu ketika kita memasukkan capaian pembelajaran ke tujuan pembelajarannya, kemudian nanti masuk ke modul ajar. Nah gitu, ketika membuat modul ajar itu yang terpenting. Dan tapi untuk penerapan di kelasnya memang lebih mudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini daripada yang kemarin kurikulum 13. Karena kan di kurikulum baru ini tuh ada yang namanya penerapan differential learning itu ya, bagaimana guru bisa memberikan pendekatan kepada anak di dalam satu kelas itu dengan pembelajaran yang berbeda-beda. Untuk anak yang low learner, middle learner, yang upper ya. Jadi dalam satu kelas itu kan karakter anak berbeda-beda. Nah kalau untuk zaman dulu kita menggunakan apa itu namanya kurikulum 13 tidak ada seperti itu, sama gitu ya, masih gitu. Jadi ini guru dituntut untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak dengan perbedaan minat, bakat, karakter. Kalau untuk cara mengimplementasikannya, kalau mengimplementasikannya di kelas ya namanya seperti yang sudah tertuang. Jadi memang ini tuh kan kurikulum baru, ada hanya 14 sekolah di Kota Bandung yang sudah menerapkan ya SD ya, di Kota Bandung, di seluruh Bandung 14 sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah kita tuh dituntut untuk memberikan inovasi pembelajaran. Nah bagaimana nih, tadi ibu sering-sering baca, sudah melakukan workshop ya, terus estafet itu workshopnya, dan diterapkan di kelas itu kita menggunakan kurikulum yang baru itu semaksimal mungkin ya. Jadi ada pendampingan khusus juga dari pelatih ahli ya namanya itu, bagaimana cara menerapkan kurikulum baru di kelas, khususnya kelas 1 dan kelas 4 gitu. Sumbernya banyak ya, buku yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, buku.kemdikbud.go.id itu ya sebagai sumbernya. Juga kita juga kan dengan sekolah dan orang tua harus ada kolaborasi ya, bagaimana agar kurikulum itu berjalan lancar di sekolah. nah kan Bu, tadi itu ada beberapa kendala dan kesulitan yang dihadapi ketika menggunakan biasanya solusi yang digunakan guru untuk mengimplementasikan. Nah itu yang pertama memang, jadi seorang guru untuk menerapkan kurikulum yang baru ini memang yang pertama harus banyak belajar ya. Terus kita harus mendalami karakter anak betul-betul. Bagaimana caranya? Ya banyak melakukan assessment itu. Yang pertama assessment diagnostik. Bagaimana nih kita mau melakukan pembelajaran agar pembelajaran itu bisa diterima oleh anak-anak dengan karakter yang berbeda tadi. Ya di-assess dulu nih anak. Setelah di assessment, kemudian kita udah punya data, diolah datanya seperti apa, baru nanti kita nih untuk fase A itu kelas 1 dan kelas 2 ya. Untuk fase A untuk anak ini cocoknya pembelajarannya seperti ini, fase B seperti ini, maksudnya dikelompokkan gitu anak-anak tuh. Jadi nanti treatmentnya, penerimaannya berbeda-beda gitu. Nah sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar, dan yang paling itu apa? Yang paling spesialnya di kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu ada intrakurikuler maksudnya ya. Jadi pembelajaran atau pemantapan di bidang itu proyek penguatan
itu. Nah, dalam 1 tahun itu kita oleh pemerintah minimal 2 proyek dalam 1 tahun anak-anak melaksanakan gitu. Proyeknya nanti dikasih ada modul proyek, ada beberapa tema nanti yang diusulkan oleh pemerintah. Setahu gue ada kearifan lokal, ada wirausahaan, ada kebinekaan tunggal ika, kebinekaan global. Nah, di situ kita pilih temanya. Kalau kemarin semester 1 itu kita buat tema kearifan lokal ya, dengan judul itu tuh budaya Sunda. Nah, di proyek itu anak-anak dikenalkan lagi, itu di luar jam pembelajaran ya, dikenalkan lagi tentang bagaimana permainan tradisional Sunda, tarian-tarian tradisional Sunda. Jadi agar mereka bangga dengan budaya sendiri gitu. Jadi proyeknya mereka dilatih lagi tarian Sunda, dibawa jalan-jalan ke sebagai referensi ya, bisa Kampung Ujo. Kemudian permainan tradisionalnya juga mereka mainkan lagi yang mereka mungkin nggak tahu sekali ya, waktu zaman kita makan biasa. Nah, jadi nggak selalu permainannya di gadget dan gitu. Setelah ada bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran Responnya sejauh ini Ibu lihat memang anak-anak lebih senang, menyukai. Ibu dulu mengajar tuh hampir berapa tahun di kelas 1 ya. Di tahun ini mereka lebih antusias belajar karena kita memang udah learning loss itu ya. Berapa tahun tuh nggak ketemu di sekolah. Mereka lebih aktif, mereka lebih bisa mengungkapkan mengungkapkan kebisaannya, itu minatnya, karena ibu guru tidak mengkotak-kotakan ini anak ini harus semua sama, harus semua bisa, tidak seperti itu kan ya. Penyanyi deh, saya nyanyi menari, menggambar gitu ya. Jadi anak-anak punya bakat minat itu diperlihatkan, timbul sendiri gitu ya, senang, jadi lebih percaya diri. bagaimana hasil Oke, kalau misalnya hasilnya dan penilaian, kalau memang di kurikulum Merdeka ini penilaian itu bukan jadi satu patokan keberhasilan. Yang dilihat itu adalah munculnya beberapa profil pelajar Pancasilanya. Ada berapa profil tuh? Ada 7. Berketuhanan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa gitu. Kemudian mandirinya, kemudian bernalar kritisnya, kemudian ada lagi nanti lihat di profil pelajar Pancasila itu. Nah, kita lihat di situnya sebenarnya nih, setelah pembelajaran itu muncul tidak nanti ada poin-poin yang tadi gitu. Kalau untuk penilaian misalnya dari 10/100 gitu tidak menjadi patokan. Sekarang tuh yang lebih